Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana wa imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa azim wa karim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Ya kawan-kawan, hari ini alhamdulillah ya, selalu kita panjatkan segala puja serta syukur kita kepada Allah, dan salat bering salam selalu kita upayakan ya untuk diucapkan, untuk diutarakan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah juga kepada keluarganya dan juga sahabatnya, serta kita dengan sholawat tadi itu salah satu fungsinya adalah kita bisa mendapatkan, yang mudah-mudahan kita diberikan ya syafaat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini agendanya apa ya? Maksudnya kalau misalnya kan memang tahsin ya. Waktunya rohis itu tahsin, cuman konsep tahsin di sini mungkin ada yang pernah ikut tajwid, mungkin kelas 10 udah pernah ikut tajwid. 10 kelas 10 atau yang udah pernah ikut tajwid? Semua ya, pernah ya. Iya. Sebenarnya kalau misalnya kita berkelanjutan untuk belajar tajwid itu it's okay sih gitu, karena memang salah satu yang urgensi atau kepentingan yang saat ini diperlukan untuk remaja muslim adalah pentingnya bisa baca Al-Quran gitu dengan baik dan benar, bukan sekedar bisa baca. Karena data mengatakan bahwa 70% orang Indonesia yang muslim tidak bisa baca Al-Quran. Bukan tidak bisa baca Al-Quran, buta aksara. Jadi alif ba ta tha jim ha kha nggak tahu. Muslim tapi nggak tahu alif ba ta tha. Sampai ya itu nggak hafal. Gitu. Sedih atau enggak? Ya bukan sedih sih, lebih kepada kok bisa gitu ya. Tapi ya inilah realita ya yang terjadi. Datanya sampai 70%. Artinya nih, kalau mau lebih di lingkup kecil nih, dari 10 orang yang ada di sini atau di sekolahan ini, 7 orangnya itu nggak bisa baca Quran gitu. Tapi nggak tahu ya kalau di 17, mudah-mudahan nggak sampai seperti itu ya. Tapi maksudnya saya melogikakan gitu untuk menggambarkan bagaimana dari 10 orang yang ada gitu, 7 orangnya nggak bisa baca Quran gitu. Ya, di Indonesia seperti itu. Ya. Tapi anyway, ketika kita ingin belajar Al-Quran, yang saya justru menitik beratkan kepada yang namanya why gitu. Jadi kalau belajar agama itu harus why dulu, ngerti kenapa harus melakukan itu gitu. Karena selama ini kan kita diajarin sholat, ngaji, hah? Apa? Siap. Kirain push up. Jadi disuruh sholat, disuruh ngaji, disuruh puasa. Kadang-kadang kita nggak tahu alasannya kenapa sih gue harus ngelakuin itu. Bener gak sih? Dari kecil tuh kita disuruh sholat, disuruh ngaji, disuruh puasa, ya kan? Sholat tuh gerakannya begini, tanpa kita tuh mengerti ngapain sih gue ngelakuin ini, gitu. Dan sebagai manusia itu pasti hati kecil itu ngelawan sebenarnya. Ketika kita melakukan sesuatu yang kita nggak tahu, kita nggak ngerti itu apa sih, kayak gitu. Makanya sebelum kita mempelajari Al-Quran segala macam gitu, yang sering banget dibahas itu adalah tentang why-nya dulu nih, kenapa gitu. Nah, ketika kita ingin membahas kenapa, saya berikan sebuah ilustrasi dulu deh. Siapa di sini kawan-kawan yang suka main game Roblox? Ada?
Roblox jujur aja itu kurang ini ya. Kurang menarik ya. Maksudnya kurang keren kalau untuk anak-anak SMA. Mobile Legend deh, Mobile Legend pasti banyak ya. Tapi di kelas saya banyak Mobile Legend yang tuh Roblox. main juga. Ada Roblox kan? Roblox, Mobile Legend, Minecraft, ya kan? Minecraft. Oke. Apa lagi? Genshin ada yang main Genshin? RAM-nya kudu gede RAM-nya. FF, PUBG segala macam gitu. Hah? Ludo, iya. Itu ya. Oh siap, Dinara. Dinara. Nah, game itu kawan-kawan, silakan tanya sama anak RPL deh. Jadi ada yang namanya apa? World-nya ya, dunianya itu jangankan bikin dunianya, bikin kepala, bikin matanya aja itu ngodingnya itu setengah mati tuh. Susah. Banyak error kan. Oh, banyakan error, banyakan bug segala macem, ya kan? Di codingnya jalannya maju. Malah mundur. Nah, itu kan. Jadi bahkan sedetail itu, salah masukin kode aja, salah masukin angka aja, ya. Itu salah perintahnya kan? Jadi berubah kan? Seperti itu. Ya. Nah, kemudian kalau kita zoom out dari dunia game tadi kepada dunia nyata, ya kan? Kawan-kawan untuk membuat game sedetail itu kan ada yang namanya developernya, ada yang pembuatnya, ya kan, ada programmernya, ada yang membuat atau menciptakan kode-kodenya sehingga bisa kita tinggal mainin tuh, gitu. Nah, dalam dunia nyata, ya developernya itu kita menyebutnya Tuhan, atau dalam agama Islam itu Allah. Kalau dalam game saja untuk menciptakan sebuah gerakan itu memerlukan mungkin ratusan atau ribuan kode, ya kan? Menurut kawan-kawan berapa yang dibutuhkan kode untuk menciptakan manusia yang sesempurna kita ini? Bikin robot aja puluhan ribu kode. Nah, bikin robot aja yang sekarang ya gerakannya masih statis ya, walaupun di Cina tuh udah keren tuh, ada pertarungan robot kan. Keren juga tuh di Cina. Real Steel. Oh, jadi beneran ya. Jadi yang dulu tuh adanya di film-film doang tuh mulai jadi nyata tuh. Ya. Belum lagi ada berapa pekan lalu kayaknya deh. Ada siapa? Petani mengelilingi pulang dari ladangnya yang berapa hektar itu naik drone. Tahu drone kan? Maksudnya pesawat yang kita taunya tuh kecil dulu drone kan, cuman untuk konten-konten estetik lah gitu kan. Ternyata bisa sebesar itu dan bisa ngangkut satu orang manusia gitu ya. Teknologi udah begitu canggih gitu, mungkin berapa puluh tahun kemudian atau ratusan kemudian mungkin bisa jadi ada teleportasi, itu mungkin ada gitu, mungkin ya gitu. Nah, maksud saya dengan kondisi menemukan teknologi dan segala macamnya itu aja manusia itu segitu ribetnya, apalagi dengan dunia atau manusia yang menciptakan itu gitu, yang menciptakan manusia gitu, penciptanya manusia yang menciptakan itu semua. Paham nggak maksudnya? Jadi misalnya handphone ini kan diciptain manusia, ya kan? Itu kan seribet itu kan. Gimana lagi orang yang atau sesuatu yang menciptakan manusianya gitu, yang bisa nyiptain ini gitu. Nggak mungkin terjadi dengan sendirinya, ya gak sih? Nggak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk, kalau orang Grogol bilang tuh ujuk-ujuk, tiba-tiba gitu. Nggak mungkin tiba-tiba jadi, tiba-tiba ada gitu. Ya. Soalnya banyak juga kan, kalau misalnya kawan-kawan algoritmanya juga sih, tergantung FYP-nya apa ya. Itu banyak juga tuh pemikiran-pemikiran tentang ateisme, ya kan, agnostik, yang mereka tidak mengakui Tuhan gitu. Tapi dengan logika sederhana tadi gitu, untuk menciptakan satu codingan aja atau satu program aja itu butuh seribet itu, sedetail itu. Gimana lagi dengan nyiptain manusia nih? Kawan-kawan pernah luka gak? Pernah gak luka kegores atau apa segala macam? Itu kan selnya ada jutaan itu. Bukan 1-2 sel lagi yang terluka itu, yang ada di dalam itu gitu.
Nah, kalau sekarang mungkin lebih bisa dimunculkan kali ya. Kawan-kawan misalnya pakai apa? AI, B-roll-nya tuh ketik misalnya neuron otak. Itu udah bisa digambarin tuh. Jadi di otak kita tuh informasi itu bentuknya kayak apa ya? Kayak jaringan yang jutaan jaringan. Kalau ada informasi masuk tuh itu kayak cahaya tuh dia. Tek, 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 gitu. Segitu cepatnya informasi. Jadi kita kan terima informasi nih. Tapi di otak kita tuh kayak apa bentuknya gitu. Kalau misalnya kita bisa ngelihat otak kita sekarang nih di dalamnya gitu. Neuron namanya. Itu satu informasi aja yang saya dengar yang kalian dengar itu langsung tuh di otak tuh kayak susah ada nggambarinnya. Ya, kalau di video nanti saya kasih B-rollnya nanti videonya gitu di YouTube ya kalau kalian mau nonton lagi. Gitu. Itu asli nggak mungkin dunia ini tercipta tuh dengan sendirinya gitu. Ya kan kalau teori para penemu kan namanya Big Bang kan, dunia ini terjadi karena Big Bang katanya, ledakan besar gitu. Jadi gini ya, simpelnya begini, sains dan agama itu saling melengkapi guys, bukan untuk saling bertentangan, bukan, tapi saling melengkapi. Sains itu menjawab how dan what. How itu apa? Bagaimana dan apa gitu. Kayak tadi tuh misalnya, kok bisa terjadi ada bumi ya atau ada dunia ini, ada galaksi ini segala macam. Oh, ada Big Bang gitu. Teori Big Bang namanya. Kemungkinan ada dulu awalnya kita satu, kemudian meledak jadi terpecah gitu. Kan teorinya begitu kan? Karena dipikirkan tuh. Menjawab itu semua. Contoh, kok bisa turun hujan ya? Sains menjawab, bagaimana bisa turun hujan? Air di lautan kena cahaya matahari panas menguap dia, lama-lama ngumpul menjadi awan, ya kan? Karena terlalu banyak, terlalu berat beban airnya, akhirnya turun ke bawah, gitu kan? Sains menjawab bagaimana, gitu. Tapi nggak ngejawab kenapa, kenapa bisa turun hujan. Bagaimana bisa turun hujan? Tadi jawabannya itu tadi gitu. Tapi kalau kenapa bisa turun hujan? Ayo. Siapa yang nentuin saatnya turun hujan itu gitu? Berapa lama waktunya? Gitu. Dihitung bisa gak? Bisa dihitung. Pakai sains tadi bisa gitu. Cuman kenapa ya? Atau kok bisa turun tuh hujan ya? Gitu. Nah, yang bisa menjawab itu apa? Yang bisa menjawab itu agama. Gitu. Dan dalam konteks ini adalah Islam. Gitu. Ada konteks contoh misalnya manusia pertama di dunia ini. Gitu. Siapa? Nabi Adam alaihissalam. Gitu. Kita ini berasal dari kedua orang tua kita. Kedua orang tua kita berasal dari kakek nenek kita. Kakek nenek kita berasal dari terus sampai ujung gitu. Harusnya berhenti kan? Nggak mungkin apa ya bahasanya ya? Gak mungkin terus gitu, harus ada yang stopin gitu logikanya gitu. Dan yang menyetopnya adalah Tuhan, harus ada pencipta gitu, harus ada yang nyiptain. Ya kayak bangku ini aja deh, meja ini gak mungkin tiba-tiba jadi kan, dari pohon gitu tiba-tiba langsung jadi meja begini. Pohonnya berevolusi kan gak mungkin kan, maksudnya ada bapak-bapak yang gergaji pohonnya dulu gitu kan, kemudian dibentuk dipalu pakai pakunya aja harus dibuat lagi ya, dipahat dulu segala macam gitu kan. Nah itulah agama kawan-kawan, agama itu menjawab why, kenapa gitu. Nih pertanyaan lagi nih, kalau suatu saat nanti kawan-kawan atau ada yang udah pernah naik pesawat? Udah? Pesawat udah ya? Udah, alhamdulillah. Nah, misalnya kamu naik pesawat, ya, kebetulan naiknya tuh yang first class ya kan, jadi deket banget sama pilot tuh. Nah, jadi pas masuk pesawat nih, masuk pintu pesawat, kamu ngelihat pilotnya lagi baca bagaimana cara menerbangkan pesawat. Kira-kira apa yang terjadi? Jadi nggak takut ya? Jadi ikut nggak? Enggak kan? Gila, gue mau naik pesawat, bagaimana cara menerbangkan pesawat? Waduh kacau juga nih, gitu. Tapi
di maskapai itu ada nggak terjadi kejadian kayak gitu? Enggak kan? Gitu. Maksudnya gini, kalau kita ingin ke sesuatu tempat aja, kita bisa seberiman itu, sepercaya itu sama pilotnya. Padahal kita nggak kenal pilotnya siapa. Emang kenal pilotnya siapa? Nggak kenal kan? Kamu kenal pilotnya siapa? Nggak kenal kan? Nggak tahu kan? Gitu. Atau mungkin yang lebih relate dah, Jack Linko. Kan kita nggak kenal supirnya siapa, ya kan? Tapi kok bisa kita percaya banget tuh sama tuh supir, ya kan? Bisa nyampe tempatnya atau membuat kita sampai ke tujuan kita gitu. Karena bareng-bareng juga ya. Jadi kalau sesat bareng gitu. Langsung dipukulin tuh Sama. Ekspresif ya dapat ya. dari belakang kan. Oh, dari Bisa belakang. itu. Oh bisa benar. Ya cuman poinnya kan gitu ya. Maksudnya kok bisa kita ya kepercayaan kita kan karena kita udah tahu bahwa pilot itu adalah seorang profesi profesi untuk menerbangkan pesawat gitu. Jadi harusnya aman. Ya kan, supir Jack Linko itu ya memang supir, dia udah punya SIM A gitu kan. Iya. Nah sekarang masa kawan-kawan ingin belajar agama dengan orang yang nggak kawan-kawan tahu atau nggak kawan-kawan kenal, atau mendapatkan informasi tentang keakhiratan atau tentang keagamaan dari orang-orang yang kawan-kawan tuh nggak kredibel gitu ya. Atau kalau kita ke dokter ya, ke dokter kan lucu ya, dokternya masih baca gitu cara meredakan flu ya. Dokternya Hah? dokternya lihat AI. Lihat AI itu serem banget sih. Kacau itu. Iya, dokter belum Salah suntik ya. Suntik mati nanti. Ya kayak gitu guys. Jadi nah agama ini melogikakan sesuatu pertanyaan tentang why gitu. Kenapa dunia ini ada? Kenapa aku dilahirkan? Itu jawabannya di agama gitu. Bukan di pelajaran lain. Gitu. Sesimpel kita akhirnya tinggal melihat kitab-kitab atau buku-buku atau diajarin informasi dari guru-guru gitu. Guru-guru ngaji. Kalau sekarang tuh namanya guru-guru ngaji lah kayak gitu. Ya. Jadi kenapa sih pentingnya kita ngaji? Karena nanti kita akan menemukan tuh tujuan kita, why, kenapa kita ada di sini, di dunia ini, untuk apa sih? Gitu. Emang untuk apa? Menurut kawan-kawan untuk apa sih kita di dunia ini? Nyari ilmu. Untuk hidup. Untuk hidup. Ibadah. Beribadah. Wih, jawabannya. khilafah jadi khilafah. Khilafah. Wah, ini lebih ini lagi nih jawabannya. Menuntut ilmu, untuk ibadah, untuk apa? Belajar. Kalau kata programnya jadi NPC kan. Jadi NPC. Nah, itu istilah anak sekarang ya, NPC ya. Makanya nama akun TikTok saya NPC tuh. NPC piatu saya. Dark ya. Ya karena saya emang anak piatu dari umur 10 tahun gitu. Piatu senior saya. Karena udah 30 tahun jadi piatu gitu. Jadi udah senior. Ya. Nyampe mana itu tadi? NPC. NPC. Kalau NPC itu kan artinya cuman sekedar menjalankan sesuatu yang sudah diprogram sama dia gitu kan. Ya NPC itu nggak bisa berkembang loh, nggak bisa menjadi main karakter yang bisa melakukan apa aja gitu. Jadi kesehariannya ya sesuai dengan apa yang diprogramin aja, gitu aja kan NPC. MC-nya soalnya orang-orang kaya kan. MC-nya orang-orang kaya. Nah inilah, nah itu tadi nanti kita akan menjawab itu, kita akan menjawab tentang apa ya agama itu akan menjawab tentang kekayaan. Ya. Atau gini deh, silakan kawan-kawan bertanya tentang apapun tentang agama atau keraguan atau something lah tentang agama. Coba dimulai dari sekarang deh, 5 menit nih sebelum saya lanjutin lagi. Kenapa di zaman Nabi keras banget? Dulu zaman Nabi kalau orang nyuri barang doang tuh langsung dipotong, tapi sekarang enggak. Oke. Tangannya akan dipotong. Ada haknya. Ya itu kan kenapa? How?
Kan dulu juga ada HAM, ada HAM. Ya, why? 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 Beda dikit. Beda jauh, katanya beda jauh. Beda I sama O doang. Oke. Ini langsung ke hukum ya. Tapi emang rata-rata kawan-kawan tuh akan lebih sering kalau Islam karena diajarkannya dari dulu seperti itu, rata-rata kawan-kawan akan bertanya tentang hukum. Padahal masih banyak yang menarik, tapi bagus pertanyaannya. Nah kalau misalnya why, sebelum ada Islam pun kan itu belum nggak kejadian kan, potong tangan itu tadi. Jadi hukum potong tangan itu kalau dalam Islam itu memang diberikan yang namanya karena dosa besar ya, untuk mencegah yang namanya dosa besar gitu. Jadi kalau kawan-kawan sadarin dalam Islam dosa-dosa besar itu ada cara bertaubat khususnya. Jadi nggak bisa dosa besar ya, ini kita ngomong dosa besar. Dosa besar apa aja sih? Kalau di anime Nanatsu no Taizai, woi, Seven Sins 7 dosa besar, ya 7 dosa besar. Cuman itu kan kesimpulan aja, kurang lebih sama sih. Kayak misalnya membunuh, kemudian berzina, kemudian mencuri itu termasuk dosa besar tuh, ya koruptor, ya saya sebutin aja tuh koruptor tuh, itu dosa besar tuh, ya. Kebayang nggak sih orang yang cuman mencuri ayam Mati. meninggal dunia, ya kan? Kemudian koruptor dikawal sama polisi. Udah itu nanti itu politik. Cuman poinnya dosa-dosa besar ya dalam Islam itu kalau pengen taubat, pengen diampunin itu ada syarat khususnya. Ya. Nah, dalam Islam diinformasikan mungkin saya akan lebih sebelum lagi kali. Jadi Islam itu hadir di di masyarakat Arab saat itu ya, di Makkah tempatnya Nabi Muhammad SAW. Ya walaupun kalau secara konteks Islam itu sebenarnya dari Nabi Adam itu namanya udah Islam, agamanya itu udah Islam, kepercayaannya atau ritualnya itu namanya Islam dari dulu, selamat betul. Ya, karena Islam itu tujuannya cuman dua, mengesahkan Allah dan amar ma'ruf nahi munkar, itu doang. Gitu. Ya, jadi ajaran Islam itu cuman dua, tauhid, ngajarin untuk percaya adanya Allah. Dan suatu saat nanti kita akan kembali ke sana. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita dari sana dan akan kembali lagi ke sana, ke Allah. Gitu kan? Dan yang kedua adalah amar ma'ruf nahi munkar. Makanya semua peraturan-peraturan Islam itu pasti berkenaan dengan itu semua. Ada yang namanya menjaga ya. Aduh saya lupa. Kemarin saya bikin konten itu di Instagram. Saya lupa bahasa Arabnya. Sebentar. Oh di sini nggak ada sinyal ya, lupa saya. Oh makosid, namanya makosid syariah. Jadi ini poinnya ya, ini sebelum saya nyampein yang mungkin mohon maaf ya agak muter dulu Dafah biar sekalian tahu gitu. Jadi syariat itu, Islam itu pasti menjaga 5 hal. Peraturannya nih, peraturan dalam Islam. Ya, apapun yang kawan-kawan ketahui tentang peraturan yang dikeluarkan atau kawan-kawan tahu dari Islam, itu pasti menjaga 5 hal. Yang pertama menjaga agama, yang kedua menjaga jiwa, nyawa, yang ketiga menjaga akal, ya, yang keempat menjaga keturunan, dan yang kelima menjaga harta. Jadi semua konsep Islam itu kerangkum dalam 5 hal ini, makosid syariah ini. Ya, hukum-hukum Islam semua menjaga ini. Contoh tadi, kenapa sih dipotong tangan? Itu bukan yang menjaga nggak menjaga jiwa itu, menyakiti gitu. Kan itu hukuman gitu. Bagi yang tidak melakukan itu dihukum nggak? Dipotong nggak tangannya? Enggak, kan sesimpel itu kan sebenarnya kan. Jadi hukuman yang benar harusnya adalah hukuman yang membuat jerak. Kalau hukuman yang nggak membuat jerak, ya kita bisa lihat tuh koruptor bisa berulang-ulang. Orang penjaranya aja ada AC, lebih dingin dari masjid ini. Kasurnya empuk, bisa jalan-jalan pula. Wah direkam lagi. Ya, mana ada jeraknya kalau kayak gitu. Kalau dalam konsep Islam,
mencuri sekali, potong tangan kiri apa tangan kanan, saya lupa fikinya. Tangan kiri dulu. Mencuri lagi, potong tangan kanan. Bukan kaki. Kaki ya? Kaki dulu ya? Nah, itu yang inget dah tuh. Mencuri lagi, potong tangan apa kaki gitu. Cuman poinnya adalah masih ada ke orang yang udah dipotong tangan gitu mau mencuri? Nggak mungkin lah. Nggak mungkinnya, nggak ada apa, salah satunya karena gimana cara mencurinya lagi gitu kan. Dark banget ya. Ya iya kan, maksudnya jadi hukuman itu harusnya membuat jera. Makanya ini informasi aja sebagai orang tua ya. Saya kan udah jadi orang tua. Sebenarnya hukuman yang paling berat itu untuk anak-anaknya adalah sesuatu yang menjauhkan dari sesuatu yang dia suka aja sesaat gitu. Jadi nggak perlu teriak-teriak harusnya orang tua. Jadi kalau jadi orang tua itu nggak perlu teriak-teriak sebenarnya. Kita lihat aja nih hobi anak kita apa, ya kan, terus dia melakukan kesalahan. Ya udah kita tunda dulu dia ngelakuin hobi itu. Misalnya dia suka main handphone, ya kan. Ya udah kita ambil handphonenya kayak gitu. Nggak perlu teriak-teriak, nggak perlu mukul, nggak perlu ini sebenarnya gitu ya. Banting. Banting apa? Kalau di Dragon Ball tuh ada tuh, ada namanya musuh abadinya Goku tuh, Freezer. Tahu Frieza? Ayo yang taunya yang nonton anime ya. Sedikit aja, Freezer itu adalah orang yang musuh atau villain yang kejam banget. Dia tuh kejam banget, ya. Bahkan kalau nggak salah bapaknya sendiri dibunuh kalau nggak salah itu. Saking kejamnya gitu. Ini musuh. Nah kemudian dia mati di neraka. Tahu gak hukuman dia apa? Di neraka. Bikin sop. Bukan. Nggak bikin sop, nggak disiksa. Tapi hukuman dia adalah melihat kebahagiaan dan hal yang imut-imut gitu. Sepanjang hari. Jadi dia diikat gitu kan, terus ngelihat boneka-boneka gitu, ngelihat keceriaan, ngelihat kedamaian gitu. Jadi sesuatu yang dia benci gitu. Sesuatu yang dia benci. Makanya dia tersiksa banget waktu di neraka gitu ceritanya gitu. Nah, hukuman itu sebenarnya harusnya itu kayak gitu gitu. Membuat jera gitu. Ya. Nah, kemudian kisos juga termasuk kan. Kalau kita membunuh orang, maka hukumannya adalah kita dibunuh gitu. Ya. Kayak gitu. Zina juga gitu kan. Kalau berzina, kalau dia sudah belum menikah, maka hukumannya adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun keluar. Itu pun sebenarnya untuk hukuman itu untuk dirinya sendiri sebenarnya. Ya contoh kayak yang berzina itu tadi tuh, diasingkan 1 tahun. Ya kalaupun dia mau balik lagi ke kampungnya, itu rata-rata orang udah pada lupa itu. Dia ngelakuin itu untuk nutup aibnya dia gitu. Jadi ini loh makosid syariah tadi. Hukum-hukum Islam itu pasti menjaga agama, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta, menjaga nyawa gitu. Nah kemudian tadi pertanyaan Dava, kok dulu ada hukuman kayak gitu, kok sekarang nggak ada? Nah permasalahannya adalah hukum-hukum tadi itu adalah hukum Islam gitu, hukum Islam. Ya, ketika negaranya khilafah, kekhalifahan, ya kemungkinan besar itu yang dijalanin. Gitu. Kan salah satunya di Arab Saudi masih menjalankan itu kan. Kalau kawan-kawan nanti umroh, amin, umroh atau haji, itu biasanya ada ada turnya juga kan ya, city tournya kan. Nah salah satunya ke Masjid Kisos namanya. Kalau lagi beruntung, kawan-kawan bisa melihat eksekusi. Itu beruntung tuh. Oh beruntung, bukan beruntung ya namanya. Jadi kalau lagi ada kasus gitu, misal kasus pembunuhan segala macam, itu memang di masjid itu disediakan dan harus dilihat sama orang banyak. Karena fungsinya apa tadi? Membuat jera. Di depan matanya ada orang yang dipenggal gitu. Kalau nggak ada yang lihat gimana? Hah? Kalau nggak ada orang-orang? Nggak ada orang-orang. Berarti nggak dilanjutin? Nggak gitu juga kan, tetap dilanjutin. Tetap dilanjutin. Gitu. Kan diumumkan itu. Ini hari ini tanggal segini dia akan dikisos gitu. Silakan dihadiri gitu. Depan masjid tuh? Ada depan masjid. Ada. Buka aja ininya Masjid Kisos. Gitu. Itu ada. Gitu.
Nah kan di sini juga ada Nangro Aceh Darussalam itu kan menggunakan hukum Islam kan. Kalau misalnya kayaknya kemarin ada juga yang viral tuh yang dicambuk gitu. Dia tuh dicambuk. Kayak gitu. Ya, itu pun masih banyak kan apa namanya? Maksiat-maksiatnya juga masih banyak aja gitu. Apalagi nggak pakai kayak gitu kan. Gitu. Jadi karena dulu itu hukum Islam, kemudian Islam itu hadir dengan fleksibilitasnya Islam, hal-hal yang fleksibelnya itu dihadir ke negara-negara yang lain. Nah, cuman kan tidak bisa negara itu menjadi otomatis negara Islam gitu. Ya dalam lingkup kecil-kecil mungkin masih bisa, tapi kalau udah sampai ke negara, hanya negara-negara tertentu aja. Begitu. Makanya sekarang udah nggak bisa bukan nggak bisa ya, hanya di wilayah-wilayah yang memang sudah mengakui bahwa mereka menggunakan hukum Islam gitu. Nah ketika itu diterapkan ya sebenarnya mengurangi banget inian sih ya, logika aja tadi ya kan, mau nyolong mau gimana lagi, mau mencuri lagi, orang nggak ada tangannya gitu ya. Jadi gitu. Ada lagi nggak yang mau tanya? Coba deh langsung. Kata apa, kata Altaf apa? Orang dulu. Ya oke. Paham saya pertanyaannya. Jadi gini, Islam itu adalah agama yang paling logik, paling masuk akal. Ya. Makanya kalau kawan-kawan pengen tahu, kalau bisa mulai sekarang tuh jangan bertanya hukum, jangan. Bukan jangan sih, maksudnya kurangi yang namanya bertanya tentang hukum gitu. Tapi coba tanya why-nya, kenapanya gitu. Ya. Nah, tadi kenapa orang dulu, maksudnya sejaman dengan Nabi, dulu ada yang masih minuman, mabok-mabokan kan? Tadi jawabannya adalah Allah yang paling tahu manusia. Dan Allah itu proses mengharamkan sesuatunya tuh zaman Nabi itu enggak langsung, tapi berangsur-angsur. Supaya apa? Supaya nggak kaget, brosis. Kebiasaan dia bertahun-tahun, ya kan, kemudian langsung stop, nggak bisa. Manusia digituin tuh nggak bisa. Allah paling ngerti manusia itu seperti apa. Manusia itu dinamis. Manusia itu dari segi ilmu sosial, dari ilmu psikologi, itu Allah yang paling tahu. Sekarang kawan-kawan misalnya ada namanya tuh compound effect. Pernah dengar gak istilah compound effect? Jadi intinya begini, kalian hari ini itu adalah yang kalian bentuk 10 tahun lalu. Jadi kalau kalian hari ini adalah orang yang rajin, yakinlah itu bukan rajinnya hari ini doang, bukan hari ini rajin, bukan. Tapi karena kalian tuh puluhan tahun yang lalu atau di awal-awal kalian lahir itu udah dibiasakan tentang kerajinan gitu, oleh orang tua. Sebaliknya juga, kalau kawan-kawan malas hari ini, itu bukan karena hari ini kalian malas, bukan, tapi itu efek dari mengumpulkan kemalasan yang kecil gitu. Kayak gitu. Nah, tadi jawabannya adalah ketika dulu di zaman Nabi Muhammad SAW itu memang proses pengharaman sesuatu ada yang bisa langsung diharamkan, ada yang berangsur-angsur. Salah satunya apa? Makanya kita harus tahu Al-Quran kan. Nah, khamar tadi salah satu proses pengharamannya adalah ketika ada seorang imam malamnya masih maboy, subuhnya jadi imam sholat subuh. Kemudian dia baca tuh, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal, dibalik lagi. Tuh. Teman saya nggak ngomong, tapi kalau pagi-pagi baca Al-Kafirun diulang-ulang terus. Lupa. Itu lupa. Itu pelupa namanya. Bukan pemabok dia. Emang lupa aja itu. Ya. Setelah itu turun ayatnya. Ayat full pengharaman gitu. Karena apa? Karena di situ sahabat langsung ngerasain efeknya tuh, jeleknya yang namanya khamr itu kayak gitu.
ngebuat akal itu hilang gitu ya. Makanya bijak lah. Nah ini masuk juga terhadap dakwah rohis di 17. Saya nggak tahu kabar dari mana itu sorry itu saya 6 tahun belakangan ini atau sampai sebelum covid itu kedengeran nama saya selalu dibilang sama alumni atau sama orang-orang yang di luar rohis ya, mereka bilang, "Kak, kok rohis eksklusif sih?" gitu. Katanya eksklusif, rohis eksklusif. Saya bilang, apanya yang eksklusif? Kalau mau ngebandingin zaman saya sama zaman kalian, ini nggak bisa nih ikhwan akhwat kayak begini. Dulu tuh ada tirai setinggi atap tirai. Jadi kalau rapat, kalau ada majelis apa segala macam ketutup, ikhwan akhwat tuh kepisah gitu. Nggak ada yang kayak begini. Terus eksklusifnya dari mana? Kalau saat itu ada yang bilang eksklusif mungkin, kalau waktu itu ya. Karena kok kesannya eksklusif gitu. Walaupun nggak eksklusif juga, waktu itu nggak ada yang bilang kita eksklusif walaupun dengan setertutup itu gitu. Karena memang di Rois itu kita diajarin kita bukan malaikat, bukan. Rois itu bukan malaikat, ya. Ini adalah kita nih lagi berlomba dengan diri kita yang sebelumnya. Gitu. Jadi ilmu-ilmu yang kita dapatkan hari ini bukan untuk menjustifikasi orang, ente salah, ente haram, nggak begitu. Kan tadi Allah aja mengharamkan sesuatunya tadi ada prosesnya, ngerti gak? Nggak langsung haram, ya, neraka, nggak begitu. Makanya sorry itu saya nggak ngerti siapa yang menyebarkan informasi bahwa Rois itu eksklusif. Nggak pernah nutup juga kok. Hah? Mau datang aja. Ya iya makanya kan. Tapi saya selalu dengar itu masalahnya di alumni tiba-tiba ngomong, "Kak itu kata anak Rois kok Rois eksklusif?" Saya bilang eksklusif gimana sih? Ente datang dari sini dah. Gitu. Ya. Ya iya, saya nggak ngerti itu dari dulu eksklusifnya kayak di ruangan nasi gini. Oh, karena selalu di sini kali gitu ya. Oh, eksklusif ya, yang lainnya enggak ya, di panas-panasan di lapangan gitu kali ya. Lah kan emang ruangan kita di sini gitu kan. Dan walaupun dulu juga Rois kan nggak selalu di masjid dulu, ya. Rois itu makanya sekarang ada tugas kan dari Kak Azril tuh, ya tugas dari Kak Azril itu nanti kawan-kawan dikasih tugasnya. Itu adalah tugas-tugas yang dari zaman dulu dan memang maksudnya tuh Rois itu bukan cuma di masjid, enggak, gitu. Masa dibilang eksklusif? Saya bilang eksklusifnya di mana sih? Eksklusif tuh maksudnya ya kayak gitu-gitu tuh, tertutup segala macem. Padahal enggak, kita asik-asik aja gitu. Dulu walaupun kita pakai tirai begitu tuh, anak-anak Rois itu yang akhwat kan SMK ya, namanya SMK. Kalau zaman dulu masih banyakan perempuannya. Jadi laki-laki tuh memang dikit dulu. Orang di kelas sekretaris tuh ada satu kelas itu perempuan semua. Maka disebut asrama wanita. Kita nyebutnya asrama wanita karena perempuan semua. Dulu bahkan ada yang nggak pakai jilbab kok. Anak-anak Rois walaupun pakai tirai gitu. Jadi kalau ada rapat atau apa, ya salah satunya ada pengurus Rois yang belum berhijab, ada dulu. Iya. Lo enggak. Kan kalau yang Jumat yang teman-teman yang enggak berhijab pada pakai hijab kan ya? Masih enggak? Yang enggak berhijab pakai hijab kan? Nah, ya paling pas Jumat itu makanya ada keputrian kan, makanya kayak begitu. Itu udah dulu begitu. Jadi Rois tuh nggak se-eksklusif itu, nggak. Oh pokoknya kalau masuk Rois harus jilbabnya 3 meter, bisa terbang gitu. Kagak ada di lilitnya itu, ya nggak ada. Itu makanya saya bingung nih informasi dari mana sih kalian itu orang-orang di luar Rois tuh bilangnya kita eksklusif, gitu. Makanya ya kawan-kawan juga mudah-mudahan bisa merepresentasikan Rohis di luar gitu. Maksudnya ya dakwah kita bukan ente melakukan maksiat ya, ente neraka ente. Haram. Wow. Enggak begitu. Kita tuh dakwah kita enggak begitu. Cara kita menyampaikan tuh dengan bil hikmah, mau izotin hasanah kata Nabi. Ya kan? Jadi menyampaikan dengan hikmah, dengan kebaikan. Gitu. Tapi harus punya izah, iya benar harus punya izah, izah itu kewibawaan gitu.
kewibawaan, harus punya juga gitu. Makanya nggak ada yang nggak boleh semena-mena gitu. Maksudnya punya kekuatan juga anak rohis itu. Ya dulu juga ada anak rohis tuh ketahuan dia nemuin temennya yang ngerokok di kelas gitu. Kakak sendiri. Dia ente. Ya lagi ngerokok di kelas, ya cabut rokoknya gitu. Bro, di sini bukan tempat yang ngerokok gitu kan. Ini duit lo gue ganti tuh, duit rokok lo. Gitu. Tapi di sini jangan ngerokok di sini. Ya nurut mereka. Kan enggak, karena di demo karate saya mecahin 5 frak. Demo karate. Biasanya ini Hah? namanya udah di setting. Udah setting. Enggak sih, enggak tahu deh. Kalau karate dulu saya enggak, genteng kodok lagi, bukan genteng ini yang genteng kodok tuh genteng yang warna coklat tuh, yang keras gitu. Ya. Kepala saya digini, kayak kan pakai itu. Jadi demo eskul saya tuh karate kayak begitu gitu. Jadi tinggal ya kalau ada yang macam-macam gitu kali rokoknya. Nih rokok nih. Mau muka lu kayak begini gitu. Ya kan begitu istilahnya gitu. Tapi nggak kayak gitu, saya bilang ambil rokoknya nih, duit lo gue ganti gitu. Jadi harus punya izah gitu. Dan nggak se-eksklusif itu. Ini saya langsung bocorin ya, apalagi sekarang nih. Dulu aja ketika dulu memang ada sistem ketika ada pengurus rohis yang pacaran, itu memang ada yang namanya sistem sidang gitu. Kenapa sidang? Karena ini masalahnya orang yang mengurus rohis itu kan kita jeleknya begini ya di Indonesia tuh, mengeneralisir sesuatu. Pokoknya kalau dia udah dicap di sini ada tulisannya rohis tuh, melakukan kemaksiatan sekecil apapun, rohisnya yang kena. Katanya anak rohis gitu, iya gak? Serem kan makanya kan. Nah makanya dulu ada sistem ketika saya punya temen, dia ketua syiar dulu, ya ketua syiar. Nah kemudian dia pacaran kelas 2 itu, kelas 1 nggak pacaran. Pas dipilih jadi ketua syiar itu dia nggak pacaran, cuman pas setelah itu dia pacaran, ngobrol sama saya gitu. Saya pun harus ngobrol ke dia. Saya bilang, bro, lu pacaran bro? Iya bro, sama ini kelas sebelah lagi. Oh ya udah, cuman begini bro masalahnya, kalau misalnya lu jadi pengurus nanti kan yang dicap jelek rohis nih gitu, karena itu kan salah satu kemaksiatan. Oh, it's okay aja, kita ngobrol kemaksiatan itu sesantai itu, ngerti gak? Terus saya bilang ke dia, ya udah gini aja bro, lu pilih mau putus atau lanjut di rohis gitu. Nggak bisa dua-duanya bro, dia bilang gitu. Maksa banget lu, dia bilang. Sorry bro, nggak bisa. Tapi ya lu santai aja, masih tetap bisa aktif di rohis gitu. Oh, gue masih sayang sama cewek gue, iya gitu. Ngobrol gitu. Ini saya ketua rohis loh, ketua rohis ngobrolnya asik seasik itu gitu. Jadi bukan ente pacaran teh haram, maksiat ente, gitu. Dosa besar gitu. Nggak begitu saya ngomongnya. Ya ngobrol aja santai gitu. Terus kayaknya gue milih cewek gue bro. Oh ya udah, kalau gitu ntar buat surat pengunduran dirinya ya, kan organisasi kan ini kan. Oke aman gitu. Tapi tetap dia PHBI atau acara-acara rohis dia tetap bantu isi gitu. Bantu jadi panitia, mabit, nginep malam, nyiapin panggung, nyiapin apa segala macam, ikut gitu. Ya. Iya, jabatan cabut sebagai pengurus. Tapi kalau anggota enggak. Kalau waktu itu enggak, peraturan kita ADART kita enggak dikeluarin, enggak sampai dikeluarin. Minim anggota. Ya bisa jadi karena itu juga gitu. Karena ya tadi gini loh. Kan kita udah ada ADART, itu disepakati bersama, terus dibantu sama diinformasikan sama alumni segala macam. Poinnya dakwah kita itu supaya jadi kuantitas itu bagian daripada kualitas. Paham nggak? Kualitas itu kuantitas, banyaknya orang
itu adalah bagian daripada kualitas. Kalau dakwah kita berkualitas, itu pas harusnya banyak yang mau ikut, ngerti gak? Kayak gitu. Dulu kita buat pengajian bulanan itu berbayar, goceng. Yang datang 200 orang. Satu sekolah dong. Dulu kan 500 satu sekolah. Satu angkatan palingnya. Cuman itu ya dia antar angkatan gitu, antar angkatan antar kelas. Bayar goceng. Mereka mau datang bayar goceng gitu untuk datang. Eksklusif dong berarti. Eksklusif apa? Kan bayar eksklusif. Enggak, ya itu konteks bayarnya itu kan untuk konsumsi gitu, untuk konsumsi, untuk peralatan. Kan kita ngundang ustadz tuh ada tema-temanya gitu, pengajian bulanannya gitu. Untuk bayar transport ustadz itu, kalau dulu begitu masih boleh kayak gitu-gitu tuh masih boleh. Itu dicari lagi. Iya, karena waktu itu kan yang tadi saya bilang, waktu itu alhamdulillah kuantitas kita banyak. Kalau dikit ya susah juga ya. Tapi karena saat itu banyak kuantitas kita, jadi aman. Ya begitu. Ada lagi yang mau tanyain? Ya guys, ada yang nanya tadi. Yang itu yang katanya kalau misalnya nyuri itu tangannya kan dipotong. Sedangkan kan saya dengar kalau misalnya dilepas dia bakalan meninggal. Itu gimana sih orang meninggal? Ya karena dipotongnya gini, itulah tadi bahkan konteks menghukum pun itu apa ya bahasanya, baik banget hukumnya gitu. Baik itu dalam artian jadi habis dipotong nih, seret itu langsung ditutup supaya aliran darahnya itu nggak keluar. Cek aja di YouTube kayaknya ada dah. Kalau mau ngecek ada hukum potong tangan gitu, ada. Cuman ya memang agak serem sih ya. Jangan kan hukum potong tangan apa? Yang motong itu bukan jagal. Istilahnya algojo. Kalau di Aceh itu ditutupin mukanya kan, nggak boleh ketahuan. Karena kalau ketahuan kan siapa tahu ada yang dendam apa segala macam kan. Wow, udah ada suara Google. Seru ya, nggak terasa ya. Ya kayak gitu. Ya jadi langsung ditutup gitu kan. Itu pun yang dicambuk itu juga langsung diobatin segala macam gitu. Tapi dia harus ngerasain dulu gitu sebagai hukuman tadi. Iya. Gitu. Gimana? Ada lagi yang mau tanyain terakhir? Nah, berarti kalau misalnya kita di tengah ular nih di tadi. Berarti kalau habis itu kita curi aja ya biar langsung sembuh. Apa sih man? Oh ya, ngerti. Habis digigit gitu, racunnya belum nyebar terus dipotong gitu. Cuman harusnya nggak begitu konteksnya. Digigit ular ya kan racunnya nyebar tuh. Nah pas racunnya mau nyebar nyuri gitu biar tangan dipotong terus nggak mati gara-gara itu. Nyurinya iPhone 17 Pro Max misalnya gitu kan, langsung 17 Pro Max ya, cuman kan dipotong. Iya keren. Gitu. Jadi pesan terakhir di saya, kalau kawan-kawan seliar apapun tanda kutip ya, seliar apapun pertanyaan kawan-kawan terhadap agama tanya aja, ya. Saya nggak bakalan ngejas, ya. Jadi tanya aja, apapun yang kawan-kawan bingungin atau kok begini sih Islam kok begitu sih, itu tanya aja, ya. Tenang aja, ya. Oke, langsung. Apa hukumnya ikut LDKR? Fardu ain. Kalau misalnya secara tekstual itu kan sebenarnya nggak ada hukumnya, masuknya bisa ke mubah, tapi nanti ada yang namanya bisa jadi fardu kifayah tadi, karena ada yang namanya dibutuhkannya keorganisasian Islam, ya khususnya di jamaah atau di tempat-tempat umuran kalian ini gitu.
Kalau sampai nggak ikut, ya kan, kemudian nantinya akan menghambat kebaikan-kebaikan yang tercipta, ya, itu akhirnya bisa jadi hukumnya bisa berdasi, berdasi. nggak sampai berdosa sih, cuman intinya ketika pengen banget dibilang wajib ya. PKL aja PKL. Iya. Saya berusaha fair ya. Cuman poinnya itu penting banget ikut LDKR. Karena ketika yang lain bahkan yang sampai menyuarakan kemaksiatan begitu terang-terangan, ya, harusnya kita sebagai orang-orang atau generasi yang ingin hal-hal yang baik terjadi dalam kehidupan, ya harus bersemangat juga. Dan LDKR itu salah satu tempatnya, kesempatan kalian untuk memperluas yang namanya amal soleh kalian, amal jariah kalian, kayak gitu, ya. Nggak sampai wajib, tapi kudu. Kan seru. LDKR apa sih emang, diapain sih LDKR? Emang dicubit apa sih? Enggak. Disamperin pocong. Orang kita agama masa disamperin pocong. Saya bertahun-tahun nginep di SMK 17 itu nggak pernah ngelihat yang kayak gitu-gitu. Tapi banyak katanya. Jangan katanya, saya bilang saya nih nginep di sini, ya, terus jaga pos di ujung tuh di 3 pemasaran dulu, Pohon Ceri. Di situ saya sering di AP kelas 11 AP situ juga. Sauna apa? Sauna di mana? Gua RPL. Oh, sini. Dulu kan belum gua, dulu kantin pernah juga jaga pos di situ. Dulu kantin dulu sini. Ada apa? Dia di situ. Kan katanya gitu. Ya kalau ketemu tegur aja tegur. Kamar mandi mana? Perempuan saya nggak pernah kamar mandi perempuan. Hah? Pantry situ. Pada mana ada Bang Jaki, paling Bang Jaki di situ. Enggak kok, saya itulah pokoknya nih 15 tahun belakang saya pernah nginep di sini nggak ada apa-apaan. Sebelum 15 tahun pernah ketemu apa-apa. Lo nggak tahu. Cuman pengalaman saya sih nggak ada apa-apa. Ingatlah kata Zawin. Zawin siapa Zawin? Setan mana setan? Ya kalau misalnya kawan-kawan intinya ya yang kayak gitu-gitu tuh sebenarnya bisa dijelaskan dengan sains ya. Ada namanya skizofrenia. Itu adalah orang-orang dengan tingkat stres tertentu yang dia akan berhalusinasi melihat sesuatu yang orang lain nggak bisa lihat. Isekai. Hah? Iya betul. Karena tadi udahlah stres, kemudian dikasih sugesti. Ya. Kalau misalnya sesederhana ini deh, masa di Indonesia ada pocong tapi di Amerika nggak ada? Ngerti gak sih? Ada kuntilanak. Tapi kok di Eropa nggak ada kuntilanak? Kearifan lokal. Iya, masa setan harus kearifan lokal? Masa di sono dia? Nah, di sono ada di Dracula. Kenapa di sono nggak ada? Oh gitu. Pakai jas. Pakai jas. Tapi nggak ada kuntilanak pakai jas apa atau ini? Ya pokoknya nggak, itu cuman paling banter memang itu halusinasi. Dan kalau misalnya kawan-kawan ke psikolog itu ada obatnya. Jadi salah satu apa sih penyebab itu? Penyebabnya salah satunya ada kekurangan atau kelebihan hormon dalam tubuh. Hormon apa? Itu macam-macam, ada melatonin apa segala macam, itu sebut-sebutannya saya kurang ngeh. Cuman yang jelas kalau ada yang sampai kayak gitu, itu biasanya memang ada kelainan hormonnya. Gitu. Makanya dikasih obat. Gitu. Jadi kalau misalnya kawan-kawan kondisinya stres segala macam, ya itu jawabannya nggak selalu langsung suruh sholat, jangan. Tapi ngobrol atau tadi kasih obat, ada obatnya.
Saya punya temen, dia itu suka ngegambar, dan ketika dia dapat depresi, dia bilang gambar-gambarnya itu tuh muncul gitu, apa, loncat-loncat gitu, pada joget-joget, kata dia gitu. Karena ketika itu dia lagi apa, pengen dicerai sama istrinya, kemudian usahanya rugi ratusan juta. Jadi stres banget, diteleponin sama nagih hutang segala macam, stres dia. Dia bilang, bang gue ngeliat lukisan gue tuh bang pada jalan di situ bang gitu. Gitu. Terus ya udah tenang dulu bro gitu. Emang biasanya gimana kalau kayak gitu? Biasanya gue ke psikolog bang, yang di Grogol gitu. Kalau yang Jelambar tahu tuh rumah sakit Grogol kan, istilahnya orang Grogol lu gitu, apa ke rumah sakit jiwa gitu. Jadi itu penyakit kejiwaan. Kalau kawan-kawan bisa ngelihat atau ada orang yang bisa ngelihat itu tuh, kemungkinan kejiwaannya terganggu gitu. Kalau ada yang datang suka tanya stres lu. Iya, lu lagi stres ya bro, sini ngobrol sama gue bro gitu. Ya, oke. Ada lagi? Udah lah ya. Ada lagi. Udah nyanyi. Tuh udah prit. Oke, terima kasih kawan-kawan udah hadir. Ya, pekan depan nggak tahu agendanya ada atau enggak. Kalau ada ya kita ketemu lagi insyaallah. LKR ikut aja ya. Itu akan ada banyak pengalaman seru gitu ya. Jadi kapan tuh itu silakan tanyain panitia. Kapan ya kalau yang lupa? Iya lupa. Ya terima kasih kawan-kawan. Kita tutup sama-sama dengan beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka ya Allah wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.